Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Dewi Anastasia, nomor 26 dari kelas 10 Farmasi, ingin menyampaikan materi tentang pengertian resep, salinan resep, dan dosis. Resep adalah permintaan tertulis seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker atau pengelola apotek untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi penderita. Resep selalu dimulai dengan tanda buka R, yang artinya resip atau ambillah. Di belakang tanda ini biasanya tertera nama dan jumlah obat. Umumnya, resep ditulis dalam bahasa Latin. Suatu resep yang lengkap harus memuat hal-hal berikut. 1. Nama, alamat, dan nomor izin praktik dokter, dokter gigi, atau dokter hewan. 2. Tanggal penulisan resep, nama setiap obat atau komposisi obat. 3. Tanda buka R pada bagian kiri setiap penulisan resep. 4. Tanda tangan atau paraf dokter penulis resep sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Nama pasien atau jenis hewan, umur, serta alamat atau pemilik hewan. 6. Tanda seru dan paraf dokter untuk resep yang mengandung obat dan jumlahnya melebihi dosis maksimal. Pihak-pihak yang berhak menulis resep adalah dokter. Dokter gigi terbatas pada pengobatan gigi dan mulut, dan dokter hewan terbatas pada pengobatan hewan. Dokter gigi diberi izin menulis resep dari segala macam obat untuk pemakaian melalui mulut, injeksi, atau parenteral, atau cara pemakaian lainnya, khusus untuk mengobati penyakit gigi dan mulut. Adapun pembiusan atau patirase secara umum tetap dilarang bagi dokter gigi. Pada kasus penderita yang memerlukan pengobatan segera, dokter dapat memberi tanda-tanda atau not berikut. Cito artinya segera, urgen artinya penting, statim artinya penting, PIM atau pariculum in mora artinya berbahaya jika ditunda. Tanda atau not tersebut ditulis pada bagian atas kanan resep. Apoteker harus mendahulukan pelayanan resep ini termasuk resep antidotum. Jika dokter ingin agar resepnya dapat diulang, maka dalam resep ditulis iterati dan ditulis beberapa kali resep boleh diulang. Salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apotek. Selain memuat semua keterangan yang terdapat dalam resep asli, salinan resep juga harus memuat hal-hal berikut. 1. Nama dan alamat apotek. 2. Nama dan nomor izin apoteker pengelola apotek. 3. Tanda tangan atau paraf apoteker pengelola apotek. 4. Tanda det atau detur untuk obat yang sudah diserahkan dan tanda nedet atau nedur untuk obat yang belum diserahkan, dan pada resep dengan tanda iter. Salinan resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter, penulis resep, atau dokter yang merawatnya sekarang, penderita sendiri, dan petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Apoteker, pengelola apotek, mengatur resep yang telah dikerjakan menurut urutan, tanggal, dan nomor urut pemberian resep. Resep adalah suatu dokumen yang harus disimpan sekurang-kurangnya selama 3 tahun. Resep yang mengandung narkotika harus dipisahkan dari resep lainnya. Resep yang disimpan melebihi jangka waktu 3 tahun dapat dimusnahkan. Permusnahan resep dilakukan dengan cara dibakar atau cara lain yang memadai oleh apoteker.
pengelola apotek bersama-sama dengan sekurang-kurangnya seorang petugas apotek. Dalam dunia farmasi, etiket merupakan cari kertas yang ditempelkan pada kemasan obat yang memuat keterangan-keterangan sebagai berikut. 1. Nama, alamat, dan nomor telepon. Nama dan nomor sipar apoteker pengelola apotek. 2. Nama, tempat, dan tanggal ditulisnya etiket. 3. Nama pasien dan aturan pakai yang jelas dan dimengerti. 4. Paraf pembuat obat. Selain etiket, jika dianggap perlu bisa ditempelkan juga kertas peringatan lainnya, seperti kocok dahulu atau tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan lain-lain. Sesuaikan aturan pakai dan nama pasien yang tertera di resep dengan di etiket. 1. Etiket putih digunakan untuk sediaan obat yang berkarakteristik sebagai obat dalam. 2. Etiket biru digunakan untuk sediaan obat yang berkarakteristik sebagai obat luar. Definisi dosis atau takaran ialah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan atau diberikan kepada seorang penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Ketentuan Umum FI edisi 3 mencantumkan 2 dosis, yakni sebagai berikut. 1. Dosis maksimal atau dosis maksimum berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari. Penyerahan obat dengan melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan membubuhi tanda seru dan paraf dokter penulis resep. Diberi garis di bawah nama obat tersebut atau banyaknya obat yang hendaknya ditulis dengan huruf lengkap. 2. Dosis lazim atau usual dosis merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi digunakan sebagai pedoman umum atau dosis yang biasa atau umum digunakan. Macam-macam dosis. 1. Dosis terapi atau dosis medisinalis adalah dosis atau takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit. 2. Dosis maksimum adalah dosis atau takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. 3. Dosis tokisa adalah dosis yang menyebabkan keracunan tidak membawa kematian. 4. LD50 adalah dosis atau takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. 5. LD100 adalah dosis atau takaran yang menyebabkan kematian pada 100% hewan percobaan. 6. Dosis inisiasi atau dosis awal adalah dosis atau takaran yang diberikan pada awal suatu terapi sampai tercapai kadar kerja yang diinginkan secara terapeutik. 7. Dosis pemeliharaan adalah dosis atau takaran yang harus diberikan selanjutnya setelah tercapai kejenuhan untuk memelihara kerja serta konsentrasi jaringan yang sudah berusia lanjut, maka pemberian dosis lebih kecil daripada dosis dewasa. Daftar dosis maksimal menurut FI digunakan untuk orang dewasa berumur 20-60 tahun dengan berat badan 58-60 kg. Untuk orang yang sudah berusia lanjut dan ketahanan fisiknya sudah mulai menurun, maka pemberian dosis lebih kecil daripada dosis dewasa. 3. Dosis untuk wanita hamil. Untuk wanita hamil yang peka terhadap obat-obatan sebaiknya diberikan dalam jumlah yang lebih kecil. Bahkan untuk beberapa obat yang dapat mengakibatkan abortus dilarang. Juga wanita menyusui karena obat dapat diserap oleh bayi melalui ASI. 4. Dosis untuk anak dan bayi. Respon tubuh anak dan bayi terhadap obat tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.
Dalam memilih dan menetapkan dosis memang tidak mudah karena harus diperhitungkan beberapa faktor. Tidak ada aturan pokok dalam menghitung dosis untuk anak. Oleh karena itu, beberapa tokoh kesehatan atau kedokteran mencoba untuk membuat perhitungan berdasarkan umur, bobot badan, dan luas permukaan atau body surface. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.